أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Baik, hadirin muliakan Allah, memberi kesempatan malam yang baik ini kita masih dimudahkan Allah untuk beribadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari Al-Bidayah wa Nihayah. Cuma saya tambahkan tentang masalah jin ini, ada sebuah kitab berjudul Wiqayatul Insan Minal Jinni wa Syaitan. Bagaimana perlindungan manusia dari jin dan syaitan. Di sini di pembukanya dijelaskan tentang hakikatu al-jin, tentang jin. Karena di kitab Al-Bidayah wa Nihayah sangat singkat penjelasannya. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa sebelum Adam diciptakan maka jin sudah ada. Jadi kita dengan jin lebih tua jin. Makanya malaikat kemudian mengatakan, apakah engkau akan ciptakan makhluk yang berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Karena sebelumnya di bumi ini sudah ada jin. Nah, kata beliau, wa min ususil aqidatil islamiyyati al-iman bil ghaib. Di antara dasar keimanan kita, akidah Islam adalah mengimani kepada yang gaib. Sebagaimana Allah firmankan, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita sekarang tidak percaya kepada yang gaib itu ada. Kan Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, lalu mereka menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mensedekahkan apa yang dikasih rezeki oleh Allah terhadapnya. Walidha yajibu ala kulli muslim an yu'mina bil ghaibi imanan la raiba fihi wala miryata. Jadi seorang mukmin tidak boleh dia ragu dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Wal jinnu minal ghaib. Jin itu termasuk makhluk yang gaib. Berdasarkan atau kita melihatnya tidak bisa melihat dia, sementara dia melihat kita. Faminal adillatil qur'aniyah, di antara dalil Quran dikatakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz sarrafna ilaika nafaran minal jin yastami'unal qur'an. Jadi ternyata banyak jin yang mendengarkan bacaan Quran, termasuk juga apa yang terjadi pada Nabi SAW ketika menyampaikan tausiah di depan pasar Ukaz, kebun kurma. Nggak ada siapa-siapa, ternyata ada jin. Sahabat tidak melihat di depan Nabi siapapun, tapi Nabi sedang menasihati dari kalangan jin. Allah juga menyebutkan, ya ma'syaral jinni wal insi
Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ayat ini juga sebagai dalil bahwa jin itu ada. Atau bisa dalam ayat yang lain, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ini juga muhatabnya untuk jin dan manusia. Atau dalam ayat yang mungkin sudah sering kita dengar, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafara minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ayat yang sudah sering kita hafal. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin. Istama'a nafaru minal jin. Telah mendengarkan beberapa nafar. Nafar ini kalau manusia orang. Beberapa orang dari kalangan jin. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Lalu mereka mengatakan kami mendengar Quran yang menakjubkan. Atau dalam ayat yang lain, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ada orang-orang yang meminta tolong kepada jin. Berlindung kepada jin. Akhirnya apa? Jadilah kesyirikan sebagaimana yang hari ini banyak para tukang sihir, mereka minta tolong kepada jin, kemudian jinnya memberikan syarat sesuatu yang syirik lalu dikerjakan dan itu terjadi kesyirikan. Semua ilmu hitam menggunakan bagian ini, ikhwan. Untuk meneluh orang, membuat orang suka mendadak, tidak suka mendadak, menjadikan orang benci mendadak dan yang lain. Ini semuanya karena bantuan dari jin. Waktu sama jinnan, disebut jin itu dengan jin karena tidak dilihat oleh pandangan manusia, makanya disebut dengan jin. Faqala Ibnu Aqil, kenapa disebut jin? Karena mereka dalam keadaan yabta'id, atau mereka menjauh, atau juga tertutup dari pandangan manusia. Sebagaimana Allah firmankan misalnya dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikutnya melihat engkau. Innahu yarakum. Jadi mereka melihat kita. Kemudian apa? Min haitsu la tarawnahum, kita tidak melihat mereka. Makanya ini mereka lihat kita, kitanya nggak lihat mereka. Ini masalah juga. Dan dalil dari sunnah Nabi, warawal muslimun, dalam riwayat Muslim. Ya, ini riwayatnya panjang, saya potong di bagian ininya. Nabi SAW dalam riwayat Muslim juga menyebutkan ketika jadi beliau tadi menyampaikan tausiah di hadapan para jin, maka para sahabat menjadi heran, ya kan? Kok kenapa Nabi berbicara sendirian, Pak? Ternyata di depannya ada bangsa jin. Nah, kemudian Nabi SAW ketika itu turun ayat Al-Quran, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin wa innama uhiya ilaihi, dan diwahyukan atau diturunkan ayat ini kepada beliau menunjukkan bahwasanya jin itu dalam keadaan ada walaupun tidak kelihatan. Oleh karena itu kalau kita masuk kamar mandi, kenapa disuruh kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Qila anal khubuth ini jin laki, sementara khaba'ith jin yang perempuan. Pendapat kedua, dia adalah kejelekan secara umum. Oleh karenanya hammam atau kamar mandi walaupun itu baik atau indah atau sangat bagus, dia adalah tempat yang dilarang untuk sholat di situ. Jangan juga baca Quran dan yang lain, karena itu disebutkan dia tempatnya jin. Walaupun jin kita pun tidak tahu di mana tinggalnya. Kita hanya baru tahu kadang-kadang pertama kalau dia menyerupai entah manusia atau juga yang lain. Kedua, ketika ada orang kesurupan, biasanya itu nanti jinnya yang berbicara. Akan tetapi walaupun demikian tidak bisa dipercaya 100%.
Nah, adamu ru'yah laisa dalilan. Kalau ada yang mengatakan, saya tidak melihatnya, itu bukan sebagai dalil bahwasanya jin itu tidak ada. Sama saya dan antum mengatakan, saya tidak pernah melihat bagaimana jiwa ini. Listrik aja lah. Listrik itu antum kelihatan nggak alirannya? Enggak. Kalau dipegang ke setrum, berarti ada listriknya. Nyawa kita ini ada. Jadi kalau antum lihat saya, ada dua. Saya jasad ini dan saya ruh yang ada. Nanti ketika meninggal, ditinggalkan jasad ini. Jin juga sama. Jin itu ada. Hanya saja keberadaannya tidak usah menjadikan kita repot. Kita tidak diperintahkan untuk menengok jin yang sakit, atau datang ke walimah jin yang nikah, atau juga kita berziarah ke rombongan jin yang sedang rapat misalnya, atau kita tetap punya tetangga jin. Gak usah diurusin, karena memang mereka makhluk yang gaib, sementara kita makhluk yang zahir. Kemudian mimma khuliqatil jin, dari apa jin itu diciptakan? Wa innal ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah tadullu dilalatan qati'atan aw qati'atan ala anna al-jinna khuliqu min nar. Semua ayat dan dalil dari hadis Nabi menyebutkan bahwa jin itu diciptakan dari api. Wa khalaqal jan min marijin min nar. Faqala Abdullah ibnu Abbas min marijin min nar min khalisin nar. Jadi lidah-lidah api itu artinya inti daripada api. Sampai sekarang saya belum mengetahui persis. Sebagian bilang lidah-lidah api itu bagian api yang paling ujung. Tapi kalau Ibnu Abbas mengatakan min khalisin nar. Jadi api yang murninya itu dia ada diciptakan sebagai bahan penciptaan untuk menciptakan jin. Nah, dalam surat Al-Hijr Allah menyebutkan, berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah ciptakan jin sebelum Nabi Adam dari api yang min naris samum. Min naris samum itu api yang sangat panas. Wal janna khalaqnahu min qablu ay min qabli Adam. Jadi Allah ciptakan jin sebelum Nabi Adam dan diciptakan dari api yang sangat panas. Makanya dalam ayatnya di surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Penyebutan jin sebelum manusia karena memang jin sudah lebih dahulu ada sebelum manusia. Yang kedua, ayat ini sebagai dalil jin dan manusia dua-duanya dapat taklif, beban syariat. Jadi kalau kita wajib sholat 5 waktu, jin juga wajib sholat 5 waktu. Manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, jin juga ada yang mukmin, ada yang kafir. Kita diperintahkan puasa, jin juga puasa Ramadan. Gimana dia buka dan sahurnya? Nggak usah diurusin. Apakah jin juga umroh? Iya, jin juga umroh. Pesawatnya pakai Saudi atau pakai Garuda? Wallahu a'lam. Terus tiketnya di mana nginepnya? Wallahu a'lam. Makanya kalau antum dan saya sedang umroh, ada yang heran-heran lagi tawaf, itu ada orang kayaknya kok aneh banget gitu kan. Kadang hilang, kadang nampak. Kau usah diurusin. Mungkin dia bukan orang. Itu bisa jadi jin. Karena jin juga sama dengan kita, umrohnya di sana. Begitu juga dengan jin juga berjenis kelamin, ada laki ada perempuan. Jin juga menikah. Tapi tadi urusannya masalah gaib, kita tidak mengurusinya. Faqala iblis, berkata iblis. Tentang iblis ini, ikhwan. Man huwa? Siapa dia? Sebagian berpendapat iblis itu adalah jin yang kafir. Jin yang kafir disebut iblis. Allah Ta'ala a'lam. Dia mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan dia Adam diciptakan dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Itu kata mereka. Padahal tanah lebih baik dari api yang betul.
Ibnu Qayyim memberikan alasan pertama, tanah itu sifatnya dingin sementara api panas. Yang kedua, tanah itu sifatnya membangun sementara api sifatnya membakar. Ya kan? Sehingga kalau ada orang bertanya, loh, kalau diciptakan dari api, lalu misalnya jin dimasukkan neraka, berarti api ketemu api. Ya apa enggak? Lalu seorang bilang, apakah bisa jin disiksa? Bisa ya, kawan. Kita ini, tangan kita ini, apakah ini tanah? Bukan. Ini bukan tanah. Asal penciptaan Nabi Adam sahih dari tanah. Atau dalam sebagian penjelasan di Quran atau penjelasan yang lainnya dari saripati tanah. Ya kan? Antum dan saya kalau misalnya minum air dari dalam tanah. Kalau kita makan nasi dari padi dari tanah. Sekarang makan tempe dari apa tempe? Kedelai ditanam orang dari tanah. Kecap sama juga. Sebutkan kepada saya makanan itu asal muasalnya dari tanah, saripati tanah. Kita makan mangga pohonnya ditanam di tanah, saripati tanah. Atau pertemuan antara ovum dan sperma orang tua, jadilah kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun iblis dari api atau jin, dari sini menunjukkan bahwasanya iblis adalah jin. Sementara syaitan itu sifat ba'idun anil haq atau ibta'id anil haq. Jadi syaitan itu bisa jin, bisa manusia. Makanya ucapan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu maknanya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, baik itu manusia ataupun jin. Kalau was-was, mungkin itu dari syaitan, dari kalangan jin, kita menyebutkannya. Tapi kalau ada teman di sebelah kita yang dia bilang, udah nggak usah sholat subuh, tidur aja, maka kita boleh mengatakan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ada seorang pedagang yang jujur, dibilang sama temannya, nggak usah jujur-jujur, nanti kamu rugi. Langsung dia bilang a'udzubillah minasyaitonirrajim. Loh, apakah saya dianggap sebagai syaitan? Tidak. Tapi ucapan Anda itu mirip ucapan syaitan. Jadi dibolehkan. Kalau perlu di wajahnya ditiup 3 kali ya. Tapi tersinggung nanti. Enggak, itu hanya saja bercanda. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang syaitan itu syaitanah adalah sifat. Nah, wa khalaqal jan min marijin min nar dalam surat Ar-Rahman. Wa fi riwayati Aisyah, ada hadis dari Aisyah dalam Sahih Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, wa khuliqal jannu min marijin min nar. Jin diciptakan dari api, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Nabi Adam sesuai dengan apa yang disifatkan kepada kalian. Maksudnya Nabi Adam dari tanah. Dan kita dari Adam, bukan dari jin, apalagi dari monyet. Kita ini berasal dari Nabi Adam alaihis salam. Kemudian Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Tadi ayat yang kita baca. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia atau Adam min salsalin min hama'im masnun, dari tanah liat yang kering, yang itu berasal dari min hama'in masnun, lumpur. Syekh Al-Audi menjelaskan dalam penjelasan sirah beliau, tanahnya itu bukan satu warna, cuma yalut, dicampur begitu, ada yang warna ini, warna itu, sehingga jadilah manusia. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kayak kita sawo yang agak matang, ada yang kulitnya kayak mangga ada ya. Pokoknya kulitnya itu warnanya beda, ada yang agak warna kuning dan yang lain, beda-beda. Cuman min salsalin kal fakhar, jadi tanah yang kering, itu belum ada nyawanya. Kemudian ditiupkan ruh kepada Adam.
Maka ruh ini sampai di Adam, lalu mata Adam terbuka, kemudian mulutnya juga bisa berbicara, terus sampai ke bawah bisa bergerak dan seterusnya. Itu Adam penciptaan pertama kali. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Makanya Hawa disebut Hawa li'annaha khuliqat min syai'in hayy. Karena dia diciptakan oleh Allah dari makhluk yang hidup. Maksudnya Nabi Adam. Dan Hawa diciptakan untuk menjadikan Nabi Adam dalam keadaan tenang. Ketika Hawa diciptakan, maka Adam bertanya, ya, dia mengatakan, litaskunu ilaika ya Adam, supaya hidup engkau menjadi tenang wahai Adam. Dari sini menjadi fitrah di dunia ini harus ada laki dan perempuan. Jadi kalau di Semarang ini nggak ada perempuannya, ada cuma laki-laki, jadi gimana Pak kira-kira? Bisa karatan katanya. Jadi nggak akan bisa hidup karena nanti nggak ada keturunan. Nah, disebutkan bahwasanya apakah jin itu memiliki jantung? Punya jantung enggak? Hal lahu qalbun? Apakah dia punya qalbun? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Kebanyakan penghuni neraka itu jin dan juga manusia. Apa katanya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Jadi jin juga punya hati. Berarti jin punya perasaan. Sahih. Makanya ada jin yang tersinggung. Seperti dalam kitab ini disebutkan dia masuk ke tubuh seseorang. Jadi orang ini kesurupan. Sebabnya apa? Si wanita ini dia buang air panas dari jendela. Kebetulan dia lagi lewat jinnya. Makanya harusnya apa? Jinnya kita kalau mau buang sesuatu membaca basmalah. Nah itu jinnya kena, akhirnya dia marah, akhirnya orang yang buang ini dimasuki tubuhnya dan dia jadilah kesurupan. Nah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Jin juga punya mata sama seperti orang, tapi ada orang yang punya mata tidak bisa untuk melihat kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adanun, dia juga punya telinga, la yasma'una biha. Tidak bisa telinganya mendengar kebaikan. Nah, jadi jin juga punya hati, punya mata dan seterusnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini. Jadi pertanyaan, in kanatil jin makhluqatun minan nar, fa kaifa yu'adzab bin nar? Kalau dia jin dari api, bagaimana disiksa dengan api? Tadi jawabannya adalah api itu bahan dasarnya sama seperti kita, bahan dasarnya tanah. Setelah jadi orang, ini bukan tanah. Jadi dibakar bisa enggak? Bisa. Jin juga sama. Jin juga sama. Nah, wa min asma, di antara nama-nama jin ya disebutkan di sini. Pertama adalah jinni. Jinni itu apa ya? Sebagian ulama menyebutkan itu jin yang asli itu namanya jinni, nama-namanya. Ini kalau kita bicara masalah jin, karena di film-film itu banyak yang membuat kacau, ya kan? Ada apa jin sama jan, ya gitu ya? Apa? Yang membuat sinetron ini pun mungkin dia hanya Allahu alam. Saya tidak berani menyalahkan. Mungkin dia sudah pernah membahas semua kitab tentang jin, lalu dibuat filmnya. Tapi tidak ada model yang udahlah nggak usah dibahas. Jadi yang kedua juga ada yang dia tinggal bersama manusia. Ini min anwa al-jin disebutkan di situ. Kemudian juga ada juga yang disebut dengan yang tadi ya, jin yang kafir disebut dengan iblis. Ada juga penamaan sebagian ulama mengatakan marid.
Marid ini jin yang juga jahat ya. Juga ada yang menyebutkan Ammar pakai ain. Ini juga tadi adalah nama-nama dari jin. Adapun penjelasan ulama muhaditsin, Waih itu adalah nama jin, Allah Ta'ala alam. Tapi para ulama muhaditsin kalau menyebut salah seorang ulama ada belakangnya Waih, mereka nulisnya sama, bacanya dibedakan. Misalnya Imam Sibawayh itu ulama nahwu, bacanya Imam Siboya, karena Waih itu nama jin. Begitu juga jin ifrit tadi ya. Jin ifrit ini jenis jin yang lain, itu juga termasuk yang jahat ya. Tapi mungkin di antara mereka ada yang mukmin, kita tidak tahu. Dan karena ini masalah gaib, kalau tidak ada dalil nggak bisa kita bicara. Intinya kalau antum dan saya ketemu dengan jin, lalu antum tanya, "Afwan, Anda ini jin ifrit atau siapa begitu?" Ya, kalau bisa ditanya, antum tanya saja. Misalnya di kuburan kita lihat ada bapak-bapak pakai sarung, sepertinya yang sepekan kemarin meninggal, hidup lagi katanya. Kita lihat kakinya nggak nempel di tanah, begitu kita mendekat langsung terbang. Kalau nemu yang begini-begini, sebaiknya ditanya aja, Pak. Ucapan salam dulu, kemudian man anta, katanya, siapa Anda? Kalau dia nggak bisa jawab, karena jin juga berbahasa. Ada seorang ikhwan kesurupan, ngakunya jin ini dari Jepang dan bahasanya bahasa Jepang. Saya juga nggak ngerti itu gimana. Cuma nggak usah terlalu dipercaya, ya kan? Nggak usah terlalu percaya ucapan seorang atau satu jin. Faqala Tabrani dan juga Al-Hakim bi sanadin sahih, katanya min anwa'i al-jin thalatha. Jadi ada 3 jenis jin secara umum. Yang pertama adalah sinfun lahum ajnihah. Jenis pertama, jin yang memiliki sayap, yatiruna fil hawa, dan mereka terbang di udara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang tadi dari Imam Tabrani ya, dan juga Imam Al-Hakim dan Baihaqi dan seterusnya. Yang kedua adalah wasinfun hayyat wal aqarib. Jin yang menyerupai ular dan aqarib ini, aqrab ini apa? Kalajengking. Ular dan kalajengking. Kemudian yang ketiga adalah jin yang wasinfun akhar, jin yang lain lagi, dia yang jin yang lepas kemana-mana dan berjalan sesukanya. Ini yang Allah Ta'ala alam. Walaupun di kitab ini disebutkan kadang-kadang dia bentuk aslinya, dia berkulit dan berbulu kulitnya dan berwarna agak kecoklatan, dan makanannya adalah tulang. Salah satu penjelasan yang ada. Nah, hanya saja Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian masakinul jin, di mana tempat tinggal jin. Kata dia wal jinnu, bahwa jin ini fil amakin al khaliyah, di tempat-tempat yang kosong, minal insi. Jadi banyak tempat-tempat yang kosong itu biasanya ada jinnya. Makanya kalau kita punya rumah 3 misalnya ya, sebaiknya gimana kalau punya rumah 3? Diisi. Siapa isinya? Siapa isinya kira-kira? Jangan mikir satu istri 2 dulu, istri 3. Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3. Misalnya ya kan? Walidha kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila as-sakhra fayad'uhum ila Allah wa yuqra alaihimul Quran. Nabi pernah ke Sahra. Sahra itu padang pasir, tempat yang luas. Lalu tiba-tiba Nabi membacakan kepada mereka Quran. Wa yu'allimuhum, dan diajari, Nabi mengajari kepada mereka
agama mereka, dan itu dilakukan bukan sekali. Jadi Nabi menyendiri, ngomong sendirian, sahabat tidak tahu dengan siapa Nabi bicara, ternyata dengan jin. Nah, sekarang kita perlu nggak melakukan hal tadi seperti Nabi misalnya datang ke dekat tempat sampah di situ ngomong sendirian. Tadi adalah khususnya untuk Nabi, kan Nabi tahu. Sama dengan Nabi datang ke kuburan, 2 kuburan, kata Nabi innahuma la yu'adzaban. 2 kuburan sedang diadzab. Kita nggak boleh melakukan datang ke kuburan lalu kita bilang sesungguhnya kuburan ini sedang diadzab semua. Karena kita tidak tahu. Begitu juga dengan ini. Begitu juga adalah termasuk tempat-tempat yang kotor. Dan diantaranya adalah kamar mandi, walaupun bersih, itu menjadi tempat adanya jin. Ada seseorang, dia bilang ini rumah angker. Karena apa? Beliau bilang ada tangan besar, kalau malam berjalan cuman tangannya tok. Sehingga beliau tidak berani tinggal di rumah ini, padahal ini rumah dinas. Terus saya bilang sama beliau, dibacain Quran aja Pak. Saya nggak bisa baca Quran katanya. Ya udah istri bapak aja. Istri saya belum bisa juga. Ya udah putranya Pak, putranya baru belajar Iqra. Makanya kita disuruh nginap. Ya udah nginap tidur aja. Paginya ditanya, gimana? Ketemu nggak tangannya? Enggak ketemu. Katanya sudah 3 dukun di daerah ini yang paling sakti, mereka bilang kami tidak kuat mengusirnya. Kenapa mereka bilang begitu ikhwan? Itu tandanya jin yang kerjasama dengan kami tidak kuat mengusir jin yang ada di situ. Makanya sebagian ilmu seperti debus dan yang lain, mereka motong kepala orang, selalu mengatakan yang punya ilmu seperti saya jangan ganggu. Maksudnya yang punya jin seperti saya jangan ganggu pekerjaan saya. Antum tahu pelet? Nah, iya. Itu dia pakainya jin juga. Misalnya, hadar rajul yuhibbul mar'ah. Misalnya ini senang sama dia. Dia bilang, ana uhibbuki fillah. Kata dia, saya tidak mau terima cintanya kamu. Sakit hati orang ini. Dia bilang sama Pak Dukun. Atau kalau Pak Dukun dibilang terlalu kasar, paranormal. Pak, saya cinta sama orang ini, ditolak. Terus gimana? Dipelet. Ya, bahasa kita beda-beda. Di tempat saya namanya dipelet. Kalau pelet itu biasanya buat lele. Bener nggak? Ini jangan salah, jangan urusan dengan lele. Ini kita nggak. Tadi membuat orang senang dadakan. Akhirnya Pak Dukun ini, paranormal ini minta tolong sama jin. Kata jinnya, kata dia, ayuhal kahin, i'tini alamah. Wahai Pak Dukun, berikan saya cirinya. Apa cirinya? Bekas sandalnya atau tisunya. Al-muhim ini jadi ciri buat jin untuk menyakiti orang ini dari jauh atau mengguna-guna begitu. Kayak teluh itu biasanya malam kerjanya. Akhirnya dikasihkanlah. Pak Dukun ini minta tolong kepada orang tertentu, tolong ambilkan sandalnya orang yang mau hendak dipelet ini. Dapat sandalnya, dibawalah kepada Pak Dukun. Akhirnya mulai bekerja jinnya. Jadilah tergila-gila. Siapa yang tergila-gila? Pembantunya yang hendak diteluh ini. Karena sandalnya salah, ngasihkannya sandal pembantunya. Itu salah alamat. Yang tergila-gila akhirnya pembantunya. Di Saudi, saya dengar cerita ini dari Ustaz Farid Anus, dan beliau yang ngasih buku ini tahun 96 kalau nggak salah dikasih. Sudah rusak bukunya. Sudah 98 lupa. Dan beberapa tahun kemudian, tahun 2000-an, saya pernah diundang, bukan diundang ya, ikut menghadiri. Jadi di Saudi itu ada
namanya wazir amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Kementerian amar ma'ruf nahi mungkar. Indonesia belum ada. Jadi kalau nantinya atau menjadi presidennya, buat kementerian amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu tugasnya adalah tadi menjaga tauhid di masyarakat. Dan kemudian beliau berempat kalau nggak salah waktu itu datang ke Jakarta, kemudian dipanggil beberapa orang. Ini kami mau memperlihatkan penangkapan seorang sahirah atau seorang sahara, sahirah sahiyah. Jadi seorang tukang sihir perempuan. Itu juga di Saudi ada tukang sihir perempuan. Di Indonesia yang paling banyak adalah nenek sihir, jarang kakek sihir, ya kan? Jadi akhirnya apa? Digambarkan di situ foto orangnya, dan di rumahnya digeledah banyak mushaf yang robek-robek. Kemudian ada sebagian yang sudah berwarna merah, dicampur darah haid dia. Ada yang sudah di WC ya, campur dengan kotorannya. Ternyata itu syarat dari jinnya untuk membantu orang ini. Syaratnya apa? Robek-robek Al-Quran. Dan ini perbuatan yang kufur. Oleh karenanya umumnya syarat-syarat itu syarat-syarat yang kufur. Seperti ada kasus juga di Saudi, satu orang laki-laki dia mau meninggal. Dia punya pekerjaan ngantar-ngantar barang. Mirip kalau di kita JNE, ini lebih cepat lagi dari JNE. Jadi begitu barang ditaruh langsung sampai di tempat. Saya belum dengar di Indonesia yang begini, ya kan? Kalau ada kayaknya laku itu. Cuman anaknya sudah ngaji begitu. Dia bilang, saya heran waktu ayah saya mau meninggal. Dia meninggalnya susah, mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa, dan tersiksa. Cuman bapaknya pernah berpesan, tolong lanjutkan pekerjaan saya. Kamu datang ke satu lembah, nanti ikuti apa yang dia mau. Dia heran, apa maksudnya? Falamma dufin, ketika telah dikuburkan, akhirnya orang anaknya ini datang ke lembah yang dimaksud. Datanglah seekor onta yang besar. Ini tengah malam sendirian. Kemudian kata onta ini, usjudli marratan, sujudlah kamu kepada saya sekali. Dan itu yang dikerjakan bapakmu selama ini. Sujud dulu sekali sebelum apa? Barang-barang itu mau dikirim. Dia nggak mau sujud karena ini syirik. Akhirnya apa? Onta ini yang tadi bicara berubah menjadi bentuk yang menakutkan, dan dia terus baca muawwadatain, baca ayat kursi dan yang lain. Dan dia mengatakan, sesungguhnya saya baru tahu, katanya, inna abi tufiya alal kufri, meninggalnya bapak saya itu di atas kufur. Allah Ta'ala mudah-mudahan dia kalau memang karena syubhat dan yang lainnya. Ala kulli hal, ada sebagian orang tiba-tiba mahir bahasa Arab, tiba-tiba diceramah dengan 7 bahasa. Seperti diceritakan seorang ikhwan di Politeknik, kalau mau kemasukan jin, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia bisa ceramah, Masya Allah, hafal Quran, hafal Injil, hafal apa. Itu kemungkinan pakai jin. Oleh karena itu ikhwas sekalian, bagian berikutnya, halil jinnu ya'kuluna wa yashrabun, apakah jin itu makan dan minum? Innal ahaditsa sahihata sarihatun fi annal jinna ya'kuluna wa yashrabun. Dalilnya sangat banyak bahwa jin itu makan dan minum, sama seperti kita. Termasuk apa makanannya? Dikatakan di sini adalah al-idham war-rawthah dalam hadis ini. Idham ini adalah tulang, rawthah kotoran keledai. Makanya nggak boleh kita istijmar dengan rawthah. Inna hariksun wa riksun najas. Dia adalah kotoran itu najis. Kemudian katanya, kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydina
hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'u yadah. Ini adab para sahabat kalau makan bersama dengan Nabi, makan bareng, kami tidak mulai meletakkan di makanan kecuali Nabi dulu yang memulai. Jadi Nabi makan bareng dengan para sahabat, kan? Kemudian disuruh kita membaca basmalah. Dan Nabi SAW memerintahkan sambillah, ucapkan basmalah. Nah, kenapa seperti itu? Supaya syaitan tidak makan bersama dengan kita makan. Jadi menunjukkan syaitan juga makan. Termasuk berhubungan suami istri ada doanya supaya syaitan tidak ikut melakukan hal tersebut. Makanya sebagian ikhwan pendapat Allah Ta'ala alam, di antara sebagian pendapat Dajjal itu adalah dia anak manusia, dan ini sahih, dan dia akan lahir dari rahim seorang ibu nanti menjelang kiamat. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Dajjal ini lahir dan bapaknya adalah separuh orang separuh jin. Allahu ta'ala. Fal muhim, wa qad ikhtalafa fi aklil jin. Ada 3 pendapat tentang makanan jin. Katanya anna jami'al jin la ya'kuluna wa la yashrabun wa hadha qaulun batilun la dalila alaihi. Pendapat yang mengatakan jin tidak makan tidak minum ini tidak sahih. Yang betul dia makan dan minum. Kemudian ats-tsani, pendapat kedua, anna sinfan minhum ya'kuluna wa yashrabuna wa sinfan la ya'kuluna wa la yashrabun. Wa haula istadallu bima rawahu Ibnu Abdul Barr, ya, al-jinnu asnafun, dan seterusnya. Ini panjang ini ya. Jadi pendapat kedua, memang ada jin yang tidak makan, ada juga jin yang makan dan minum. Pendapat ketiga adalah semua jin makan dan minum, dan inilah yang paling banyak di antara pendapat yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti ikhwah, kita tidak ngurusi, karena kalau makan dan minum Indomaret apa warungnya jin itu di mana gitu warung makannya, atau terus bagaimananya Allah ta'ala alam. Nah, al-jin yatashakkalun wa yatasawwarun. Ini masalah yang lain. Jin itu bisa merubah dirinya menjadi bentuk yang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakat. Ini kisah yang panjang. Abu Hurairah pernah diperintah Nabi untuk menjaga zakat tadi ya, harta zakat. Kemudian intinya tadi ketemu dengan jin. Dan dia mengajarkan kemudian ayat kursi, dan ini riwayatnya sahih. Begitu juga ucapan Allah dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, menunjukkan bahwa kita tidak bisa melihat jin sementara jinnya melihat kita. Kata Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad ibn Husain bil Farra, wala qudrata lisyayatin ala taghyiri, katanya khalqihim wal intiqalin fi suwar, innama yajuzu an yu'allimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Sampai terus kalimatnya berikutnya beliau mengatakan panjang di alinea ini. Ininya kata Qadhi Abu Ya'la bahwa asalnya jin itu tidak bisa punya kemampuan kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di negeri kita kadang-kadang tersebar nama-nama yang kita pun tidak tahu. Contoh misalnya ikhwan, Anda pernah dengar nama tuyul? Tuyul itu jin atau orang atau apa gitu? Ada yang pernah ketemu? Belum, saya juga belum. Kemudian kuntilanak, itu jin atau bukan? Nah, ini permasalahan nama-nama ini. Kalau jinnya dengar mungkin dia akan bantah, itu bukan saya. Cuma di zaman Imam Ahmad ada jin yang ikut ngaji sama dia, duduknya di pojok. Kata Imam Ahmad, anta
man yajlis fil atraf. Anta jinnun wala insun. Wahai orang yang duduk di pojok, kamu ini jin atau orang? Kata dia, saya jin. Ya sudah, lanjut. Jadi di kalangan ulama dahulu ada yang begitu. Dan saya nggak akan nanya seperti Imam Ahmad nanya. Makanya supaya beda, Ikhwan, kalau antum ada snack atau apa tuh diminum. Supaya beda, itu tuh jelas bukan jin. Nah, kemudian hal minal jinni wasyayatin dzukurun wa inath. Apakah jin ini ada laki dan perempuan? Maka jawabannya iya. Kata hadis dalam riwayat Bukhari, idza arada an yadkhula qala Ibnu Athir, ini tentang kalau kita mau masuk kamar mandi, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith, itu salah satu di antara dalilnya, khubsi jin laki, khaba'ith jin yang perempuan. Jin saja tidak ada yang waria, ikhwan. Tidak ada yang banci, ya, jin. Wahal halil jin mukallafun, apakah jin ini dapat taklif? Jawabannya iya. Mukallafun bi taklifis syar'iyyah, ya, kal insan, seperti manusia. Tamaman, sawaan bisawain. Kita salat, jin salat. Kita nikah, jin nikah. Kita makan, jin juga makan. Kita umroh, dia juga umroh. Apakah ada jin yang kafir? Ada. Jin yang munafik? Banyak. Jin yang taat? Ada. Jin yang maksiat? Juga ada. Nah, katanya Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, atbaqa likulli al-kull, dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, dalam ayat ini maksudnya adalah ini termasuk juga jin dan manusia, dua-duanya kena. Faqala al-Qadhi Abdul Jabbar, la na'lam khilafan baina ahli an-nadhar anna al-jinna mukallafun. Tak ada beda pendapat para ulama itu, semuanya mengatakan jin itu juga dapat taklif, punya kewajiban. Termasuk juga akidahnya jin, wa anna minas salihuna wa minad duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sebagian kami ada yang saleh, sebagian kami ada yang tidak saleh. Jadi jin juga ada yang saleh, ada yang tidak. Ada enggak jin yang duda? Wallahu a'lam, mungkin ada. Jin yang miskin ada enggak? Wallahu a'lam, saya tambah enggak tahu lagi, ya kan? Saya pernah lihat satu orang ikhwah, saya kira dia jin. Waktu umroh, ya kan, lagi tawaf, rambutnya keriting, tinggi badannya. Di pundaknya ada anaknya satu. Ya, kemudian di belakangnya dia anak yang nomor 2. Mungkin kakaknya. Belakangnya lagi kakaknya lagi. Sampai 4 anak. Tapi waktu tawaf ini kadang kelihatan, kadang tidak. Mungkin saya yang kurang perhatian juga. Cuman saya kurang begitu peduli. Cuman waktu maghrib, qadarullah, kita di basement, dia juga di basement. Maka saya perhatikan, begitu azan maghrib karena Ramadan, kalau dia nggak menyentuh korma dan zam-zam, berarti dia jin. Ternyata sebelum maghrib dia mengeluarkan tas. Banyak kali. Akhirnya kita temui, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata dia, ana min Afriqiya. Saya dari Afrika, ini anak saya, ini dia bukan jin. Ya, masya Allah. Ya, ikhwan, mungkin cukup sampai di sini. Mungkin pertemuan yang akan datang kita tambahkan dengan wiqayatul insan minal jinni wasyaitan, sebelum pindah ke bidayah wa nihayah dengan judul penciptaan Nabi Adam. Kitab ini baru halaman 33, bukunya ada sampai halaman 400 460-an. Baik, sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.